Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat berhimpun dalam satu majlis yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi, yaitu majlis ilmu. Fadilat menghadiri majlis ilmu seperti ini disebut oleh Nabi dalam hadis sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh menuju ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Sebagaimana kaedah yang sama-sama kita maklum, al-ilmu muqaddamun alal qawli wal amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada bercakap dan beramal. Kaedah yang lain menyebut al-ilmu imamun wal amalu tabi'un lah. Ilmu adalah imam, sedangkan amal mengikut saja. Dengan kata lain, amal itu makmum. Sebagaimana sabda Nabi, "Ju'ilal imam liyu'tamma bih." Imam dijadikan imam untuk diikuti. Oleh sebab itu, apabila ada pertambahan ilmu, ikutlah, buatlah, cakaplah berdasarkan ilmu. Jangan berbuat, jangan beramal, jangan bercakap kalau tidak ada ilmu. Sebab bila itu terjadi, besar kemungkinan kita akan menyesatkan orang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Topik kita pada pagi ini ialah tentang wuduk, mandi dan tayamum. Wuduk yang kita selalu sebut dengan ambil air sembahyang. Istilah yang paling tepat adalah wuduk. Mandi, maksudnya mandi junub. Tayamum sebagai pengganti wuduk atau pengganti mandi. Pembahasan kita pada pagi ini tentang topik wuduk, mandi dan tayamum berdasarkan dua ayat, yaitu ayat 6 dan 7 dari surat Al-Ma'idah. Kita baca sedikit dari ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hingga akhir ayat. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu terlebih dahulu berwuduk dengan membasuh muka, membasuh
kedua-dua tanganmu hingga ke siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki hingga ke buku lali. Itu sebahagian daripada ayat 6 dari surat Al-Ma'idah. Okey. Kita terus saja kepada tafsiran ayat mengingat masa yang sangat terbatas. Kita akan bahas topik ini lebih kurang 35 minit saja, yang nanti akan kita sambung dengan menjawab 7 soalan. Secara ringkas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang rububiyahnya. Perbuatan-perbuatan Allah. Allah juga telah menyebut anugerahnya kepada hambanya sebagai nikmat. Dengan menerangkan apa yang halal dan apa yang haram dimakan. Dan pernikahan. Maka pada ayat berikut ini, Allah menerangkan pula tentang ubudiyahnya. Yaitu hanya Dia saja mesti kita sembah. Hanya kepadanya kita mesti beribadat. Itu sebabnya Allah susuli wudu, mandi, tayamum. Kesemuanya itu adalah syarat untuk kesempurnaan ibadat seseorang. Itu sebabnya ayat itu diawali dengan, "Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu berwuduk dengan memulai membasuh muka, disusuli dengan membasuh tangan hingga ke siku, disusuli kemudian dengan menyapu kepala, dan terakhir membasuh kaki hingga ke buku lali." Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk pengetahuan semua, pada mula-mula ayat ini diturunkan, Nabi SAW mewajibkan agar berwuduk setiap kali akan salat. Setiap kali akan salat, mesti berwuduk. Kemudian ayat itu mansukh. Kemudian ayat itu dibatalkan oleh Nabi SAW atas arahan Allah. Karena dianggap menyusahkan. Sehingga Nabi SAW dilihat oleh Umar ibn Khattab pada suatu hari berwuduk, lalu beliau buat beberapa salat. Yaitu ketika penaklukan kota Makkah. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini Tuhan telah buat tidak biasa sebagaimana yang Tuhan buat. Yaitu setiap akan salat, Tuhan berwuduk dulu. Dah selesai salat, berwuduk lagi, salat lagi. Wuduk lagi, salat lagi." Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni abdan fa'altuhu ya Umar." Aku sengaja berbuat demikian, hai Umar, karena tak mau menyusahkan umat. Ini memberi isyarat ambil wuduk setiap salat sudah mansukh, batal. Setiap salat mesti berwuduk. Jika akan salat mesti berwuduk. Tapi wuduk yang sekali itu boleh untuk salat beberapa salat. Qabliyah,
salat fardu ba'diyah, malah tambah lagi salat-salat sunat boleh dengan satu wuduk. Itu maksudnya. Ketika Nabi ditanya oleh Umar Ibn Khattab, mengapa Tuhan buat tidak sebagaimana yang Tuhan buat sebelum ini? Jawab Nabi, aku sengaja buat demikian untuk memudahkan umat. Islam itu agama yang mudah. Alhamdulillah. Itu sebabnya hari ini, bila kita bangkit malam, kita buat salat tahajud. Kita teruskan dengan salat witir. Boleh dengan salat dengan uduk yang sama. Cuma menariknya hadirin dan hadirat. Untuk ayat 6 itu, ayat 6 oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, kata beliau terdapat 30 pelajaran dari ayat tersebut. 30 pelajaran, bukan 2-3. Dari ayat 6 itu ada 30 pelajaran. Kita jawab, kita sebut secara ringkas. Kalau kita explain satu demi satu, mungkin makan masa 2 jam. 30 pengajaran itu. Mungkin 3 jam. Tetapi karena ini tafsir, bukan fiqh. Pelajaran uduk, pelajaran mandi junub, pelajaran tayamum, itu bab fiqh. Kita tidak belajar fiqh, kita belajar tafsir. Oleh sebab itu cukuplah kita sentuh sedikit-sedikit. Coba tengok. Dari 30 pelajaran itu, pertama, Allah Subhanahu wa taala suruh ambil uduk sebelum salat, ditujukan kepada orang yang beriman. Sebab hanya orang beriman saja yang dapat mengambil pengajaran dari ayat. Itu sebabnya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman saja yang dapat mengambil pengajaran. Allah tidak gunakan istilah ya ayyuhan nas. Itu untuk semua manusia, mukmin atau kafir. Itu dia. Yang kedua, pengajaran yang kedua, ia mengandungi kewajiban berniat setiap akan beribadat. Itu dapat kita ambil daripada idza qumtum ila salah, jika kamu bermaksud akan mendirikan salat. Maksud itu maknanya niatlah. Jika kamu akan mendirikan salat, itu niat. Hendaklah kamu beruduk. Ia memberi isyarat ibadat salat mesti ada niat. Malah niat dikatakan sebagai rukun. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat. Sebagaimana kita jelaskan semalam tentang topik akibat mengutamakan dunia dari akhirat. Jadi bila orang itu berbuat baik macam manapun, kalau niatnya dunia, dia tidak dapat pahala di akhirat. Malah menunggu neraka untuknya. Karena niatnya dunia saja. Apa yang dia buat untuk dunia, di dunia barangkali dia dapat. Tapi di akhirat, no. Itu pentingnya niat. Yang ketiga, kita wajib beruduk jika kita sedang berhadas. Hadas maknanya, hadas terbagi dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar, umpamanya karena keluar mani.
karena jima, itu wajib mandi. Itu hadas besar. Hadas kecil, karena keluar salah satu dari dua jalan. Sama ada buang air besar atau buang air kecil, atau buang angin, semuanya itu mewajibkan kita berwuduk. Itu bezanya mandi wajib dengan wuduk. Wuduk dapat mengangkat hadas kecil, karena kita baru buang air atau buang angin. Mandi pula untuk mengangkat hadas besar. Okey. Wuduk tidak wajib bila masuk waktu. Wuduk tidak wajib bila masuk waktu salat. Umpamanya jam 1:30 tengah hari, masuk waktu zuhur, tidak wajib. Yang wajib itu bila kita akan salat. Mungkin jam 2, mungkin jam 3, mungkin jam 2:30. Sebab kewajiban wuduk itu bila kita akan salat, bukan masuk waktu. Dia dua yang berbeza. Sebab waktu salat itu ada bermula dan ada berakhir. Bermula jam 1:30 kalau zuhur, berakhir umpamanya jam 4:40 bila masuk waktu asar. In between kita boleh salat. Walaupun yang paling afdal itu salat pada awal waktu. Jadi kewajiban wuduk itu bila akan salat, bukan bila masuk waktu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat itu juga menunjukkan rukun-rukun wuduk itu ada 4. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dan basuh kaki. Itu saja yang wajib. Sedangkan yang lain-lain itu basuh tangan hingga pergelangan, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut dan hidung, lalu kita hembus, istinsyar. Kita awali dengan yang kanan dulu, baru yang kiri. Semuanya itu adalah sunat. Yang wajib dibasuh atau disapu 4 saja. Itu maksudnya. Ia juga membawa makna tertib. Disebut dulu muka, basuh. Diikuti dengan basuh tangan hingga ke siku. Yang ketiga, sapu kepala. Yang keempat, basuh kaki. Itu menunjukkan wajib tertib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bima bada Allahu bihi. Dahulukan apa yang telah didahulukan oleh Allah. Sebab itu bila kita berwuduk, sapu kepala dulu, baru muka. Kemudian kaki, baru tangan. Batal. Tidak sah wuduknya. Dan bila wuduk tidak sah, maka salat juga tidak sah. Batas basuh muka. Dari atas ke bawah, dari tempat tumbuhnya rambut hingga di bawah siku. Maaf, hingga di bawah dagu. Melebar pula dari anak telinga ke anak telinga. Itu namanya muka. Basuh tangan pula hendaklah sampai ke siku. Kalau berwuduk, beza dengan tayamum. Nanti kita akan jelaskan dalam bab tayamum. Ilal marafiq. Basuh tangan hingga ke siku. Hingga itu maknanya berakhir dengan siku. Lebih dari siku lagi baik, tapi jangan kurang.
Sedangkan basuh kepala pula, sapu kepala, bukan basuh ya, sapu kepala yang lebih tepat adalah basuh keseluruhan kepala. Maaf, sapu seluruh kepala. Basahkan kedua-dua tangan, lalu sapu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian ke belakang sekali lagi. Itu yang terbaik. Bukan sedikit-sedikit. Begitu sebenarnya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kemudian basuh kaki hingga ke buku lali. Jangan kurang. Kalau kurang tidak sah. Sebab Allah SWT gunakan istilah ilal ka'bain, hingga buku lali atau mata kaki. Kedua-dua bacaan wa arjulakum wa arjulikum, bacaannya dibolehkan. Sama ada kita basuh sepatu atau kita sapu, sama ada kita basuh kaki atau kita sapu kaki. Arjulakum, arjulikum, bacaan tersebut kedua-duanya boleh. Asalkan dia diartikan dengan betul. Bila diartikan kaki hendaklah dibasuh, yaitu apabila kita membasuh kaki. Tetapi kaki boleh disapu andai kata kita pakai sepatu atau pakai stokin. Kita bukan basuh sepatu. Kita bukan basuh stokin. Sebab dibolehkan dalam Islam bila kita memakai sepatu yang menutup buku lali atau stokin yang memang menutup buku lali, kita tak perlu buka sepatu, tak perlu buka stokin. Kita cukup sapukan saja. Basahkan tangan, sapu. Pembahasan yang lebih lanjut atau lebih luas, kita kena belajar ilmu fiqh. Ini hanya tafsir. Itu sebabnya penjelasan ada di sini. Baca buku, di situ perlunya memiliki kitab. Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6. Halaman 116. Jadi sebutan Allah itu muka, tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki, menunjukkan wajib hukumnya tertib. Satu lagi perkara yang perlu kita ingat. Terhadap muka, tangan dan kaki, Allah suruh al-ghuslu, basuh. Untuk kepala pula, al-mashu, sapu. Perbedaan basuh, iaitu kita mesti ratakan air untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, ratakan air. Air dialirkan di muka, di tangan, tapi al-mashu cukup tangan dibasahkan, sapu saja. Itu bezanya antara basuh dengan sapu. Untuk kepala, sapu, bukan basuh. Tapi untuk muka,
tangan dan kaki hendaklah basuh, yaitu dengan mengalirkan air. Oleh sebab itu tidak cukup. Oleh sebab itu tidak cukup. Andai kata towel, kita basahkan. Kemudian kita tidak kita peras pun, walaupun towel itu basah kuyup, kita hanya sapu saja pada muka, sapu pada tangan, tidak sah. Sebab itu bukan membasuh. Membasuh, mesti air itu disiram. Sama ada siram, tapi kalau dalam perjalanan, dalam kapal terbang, cukup dispray, pokoknya air itu mesti mengena. Lalu diratakan. Itu bezanya antara basuh dengan sapu. Yang ke-15, muka surat 117. Hadas terbagi kepada dua, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi. Hadas kecil, dia boleh terangkat dengan uduk. Karena buang air besar, buang air kecil, karena buang angin. Tetapi apabila hadas besar, karena keluar mani atau karena jima, hendaklah mandi hadas besar yang dipanggil dengan mandi junub. Mandi junub mesti seluruh badan air itu sampai. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Itu baru terangkat hadas besar. Hadas kecil cukup bahagian uduk sahaja. Hadas besar mesti dengan mandi. Hadas kecil cukup dengan uduk. Adapun untuk pengganti mandi atau uduk, kalau tidak ada air atau karena sakit, boleh diganti dengan tayamum. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, tayamum bukan sekedar pengganti uduk. Tayamum juga boleh sebagai pengganti mandi hadas besar. Caranya sama. Caranya sama. Muka dan tangan. Yang bezanya niat saja. Ketika tayamum, sama ada mengangkat hadas kecil, karena peranannya tayamum pengganti uduk, atau mengangkat hadas besar sebagai pengganti mandi junub. Bezanya niat saja. Nah, anggota yang wajib disapu dengan tanah yang suci, dua saja anggota. Muka dan tangan. Muka hendaklah dari atas, setelah kita dekap dua tangan ke tanah, dari atas ke bawah, cukup sekali. Dan yang kedua, tangan. Cuma bezanya tangan ketika membasuh untuk uduk, beza dengan tangan ketika tayamum. Kalau tangan ketika uduk hendaklah sampai ke siku. Ilal marafiq. Hingga ke siku. Tak sampai siku, tak sah. Tetapi menurut hadis riwayat Daruqutni, untuk tayamum cukup sampai di pergelangan sahaja. Cukup sampai di pergelangan sahaja. Tidak sampai ke siku. Hadis riwayat Daruqutni. Sebab kata ulama tafsir, ketika membahas tentang tayamum, Allah tidak sebut, hendaklah kamu sapu tanah suci itu hingga ke siku. Tak ada hingga ke siku. Sebagaimana ada kata-kata hingga ke siku itu untuk uduk.
Hadirin dan hadirat, lihat banyaknya ilmu yang dapat kita ambil bila kita belajar tafsir. Untuk ayat 6 saja ada 30 pelajaran. Allahu Akbar. Bukan 2, 3. 30 pelajaran. Ustaz tulis semuanya dalam buku ini. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kebolehan tayamum bila ketiadaan air. Tayamum juga dibolehkan andai kata sakit. Tak boleh mandi. Boleh ganti dengan tayamum. Sebab ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi marah kepada sahabat. Ketika sakit dia mandi juga karena junub malamnya. Sebab sahabat tidak tahu. Itu sebabnya perlu ada ilmu, perlu bertanya. Kata Nabi, ganti mandi junub itu dengan tayamum. Dan caranya sama. Bukan dengan lumurkan tanah ke seluruh badan. Bukan macam mandi dengan air. Cuma pembezanya, niat saja. Anggotanya tetap 2. Muka dan tangan. Dan ingat bahwa tayamum akan menjadi batal bila terdapat air. Adapun ibadat kita sebelum itu dengan tayamum, sebelum ada air semuanya sah. Tapi bila ada air, tayamum kita belum batal, kita kena wuduk. Kalau boleh mandi, kita kena mandi. Apabila sudah ada air. Adapun sebelum itu, kita mandi junub dengan hanya tayamum sudah dianggap sah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Terakhir sekali kita hendaklah renung. Hikmah di balik syariat. Syariat ini maknanya amalan. Termasuklah salat, puasa, zakat, haji, umrah itu syariat. Termasuk juga wudu, mandi, tayamum itu adalah syariat. Setiap apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah mesti baik hukumnya. Mesti mendatangkan manfaat. Itu sebabnya Ustaz tidak lupa setiap ada kuliah online. Ustaz galakkan. Sila share dengan kawan-kawan. Ceramah ini, kuliah ini. Supaya sama-sama mendapat manfaat dunia dan akhirat. Sebab sesuatu amalan ingin dapat ganjaran, terutama ibadat, mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, besar kemungkinan amal kita tidak memenuhi syarat rukun. Atau terlanggar larangan-larangan. Karena apa? Karena kejahilan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan terakhir, ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Setelah lebih kurang 30 pelajaran di atas tadi, Allah tutup dengan ayat yang ke-6 atau Allah lanjutkan dengan ayat ke-6. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan ingatlah kurnia Allah kepadamu. Banyak sungguh kurnia Allah kepada kita. Allah suruh, ingatlah. Bukan saja terhadap
nikmat atau kurnia, juga perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Allah telah janji dengan kita. Apa janji kita dengan Allah? Sembah Dia saja. Tidak boleh kepada yang lain. Coba lihat ayat 60, 61 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hai anak cucu Adam, agar kamu jangan sembah syaitan. Maknanya jangan ikut rayuan syaitan. Karena syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata-nyata. Lalu Allah sambung, wa ani'buduni. Tetapi kamu mesti sembah aku saja. Hadza siratum mustaqim. Inilah dia jalan yang lurus. Itu dia janji kita dengan Allah. Kita mesti beribadat hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Di dalam ayat ini pula Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, agar mereka ingat selalu akan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Antara lain, nikmat yang paling utama itu adalah Islam, iman. Sebab Islam yang telah mempersatukan mereka. Dengan datangnya Islam, maka hilanglah permusuhan dan timbullah persaudaraan. Sebagaimana firman Allah ayat 10 dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya.